Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube kita Seri Pajak Menko bersama saya Febrianti Ramananjana. Sebelum kita mulai dalam pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita dan nyalakan notifikasinya agar rekan-rekan bisa tahu bahwa kita sudah mengupload video yang terbaru. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait dengan e-bookpot. Seperti judul dalam video ini, kita akan membahas terkait dengan e-bookpot PPh pasal 23 atau 26. Bila rekan-rekan belum menonton video sebelumnya, silakan tonton dulu video sebelumnya terkait dengan e-bookpot. Jadi, dalam video sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa itu e-bookpot dan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam menggunakan e-bookpot ini. Jadi, pada sistem e-bookpot ini, untuk membuat bukti potong ada dua cara. Cara yang pertama, yaitu kita menginput secara langsung dalam sistem e-bookpotnya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa menginput bukti potongnya melalui skema impor yang sudah disediakan di sistem e-bookpotnya. Jadi di video yang pertama, saya sudah memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menginput bukti potong secara langsung dalam e-bookpot. Maka di video kita kali ini, saya akan membahas cara mengimpor bukti potong melalui skema impor yang sudah disediakan. Kalau begitu, kita langsung ke video selanjutnya. Baik, kita akan mulai cara penginputan bukti potong melalui skema impor. Langkah yang pertama, kita login dulu di DJP online-nya. Kita masukkan terlebih dahulu NPWP-nya. Kemudian kita masukkan password-nya. Kemudian kita masukkan kode keamanannya. Kemudian klik login. Nah, kemudian kita pilih sublapor. Kemudian kita pilih pra pelaporan. Nah, muncul tampilan e-bookpot. Kita klik. Jika rekan-rekan semuanya baru melakukan pengaplikasian e-bookpot ini pertama kali, maka yang harus kita lakukan yaitu yang pertama kita atur dulu penanda tanganannya. Yaitu yang pertama kita pilih subpengaturan, kemudian kita pilih penanda tanganan. Kemudian kita masukkan NPWP yang berhak untuk menandatangani SPT. Kita input NPWP-nya. Nah, secara otomatis akan muncul nama yang bersangkutan. Kemudian kita pilih bertindak sebagai, kita bisa pilih wakil wajib pajaknya atau pengurusnya. Kemudian status aktifnya kita centang. Selanjutnya kita simpan. Data akan disimpan, Anda yakin? Kita klik OK. Ya, simpan berhasil. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginput bukti potong melalui skema impor. Baik, langkah selanjutnya kita pilih dulu bukti pemotongannya. Kita pilih impor Excel. Kita klik. Jadi skema impornya bisa kalian unduh pada bagian petunjuk. Di sini ada deskripsi form. Form ini digunakan untuk mengunggah data bukti pemotongan dalam format Excel. Format impor dapat diunduh di sini. Kita klik di sininya. Kemudian kita download filenya. Kalau sudah kita download, kita buka terlebih dahulu filenya. Jadi di file skema impor ini ada beberapa sheet
saya jelaskan terlebih dahulu isi dari sheet-sheetnya. Sheet yang pertama di sini ada rekapan jumlah bukti potong PPh pasal 23 atau 26. Kemudian di sheet berikutnya ada sheet 23. Sheet ini berisikan penginputan bukti potong terkait PPh pasal 23. Jadi nanti kita isi dulu yang ada di file ini. Kemudian sheet selanjutnya ada sheet 26, yaitu berkaitan dengan bukti potong PPh pasal 26. Selanjutnya ada sheet dasar pemotongan. Di sini berisikan tentang jenis dokumen yang digunakan, kemudian nomor dokumen yang digunakan sebagai acuan pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Kemudian di sini ada sheet daftar kode bukti potong. Jadi di sini ada kode objek pajaknya dan nama objek pajaknya. Jadi ini memudahkan kita untuk menginput bukti potong atas jasa atau objek yang lainnya. Kemudian di sini ada sheet daftar kode negara. Kemudian ada sheet jenis dokumen referensinya. Nah, jadi nanti ada dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pemotongan PPh pasal 23 atau 26. Apakah itu berupa faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, biaya pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, dan surat pernyataan. Baik, kita mulai saja dalam penginputan bukti potongnya. Jadi kasusnya, perusahaan ini menerima invoice dari salah satu konsultan pajak. Jadi konsultan pajak ini menerbitkan invoice atas jasa yang digunakan, yaitu jasa konsultasi. Jadi jasanya ini ada tagihan senilai 1 juta rupiah. Nah, langkah yang pertama akan kita input yaitu kita input bukti potongnya PPh pasal 23. Jadi skema impor ini memudahkan bagi kita bila penginputan bukti potongnya ada banyak transaksi. Nah, pada kali ini kasusnya kita hanya ada satu transaksi penginputan bukti potong. Maka yang semuanya ini kita hapus terlebih dahulu. Kita pilih nomor 1, masanya masa Agustus, kita isi 8. Tahun pajaknya kita isi 2020. Kemudian tanggal pemotongannya kita isi di sini, misalnya tanggal 26 Agustus 2020. Kemudian di sini ada keterangan apakah ber-NPWP, maksudnya yaitu wajib pajak yang terpotong apakah memiliki NPWP atau tidak. Kita isi Y bila WP yang terpotong memiliki NPWP. Bila kita isi N, maka WP yang terpotong tidak memiliki NPWP. Maka kita isi di sini Y atau yes artinya. Kemudian kita input NPWP yang kita potong. Kemudian kalau sudah mengisi NPWP, tidak perlu mengisi NIK-nya. Nomor teleponnya bila ada silakan dicantumkan, kalau tidak ada bisa dikosongkan. Kemudian kode objek pajaknya. Nah, kodenya ini kita bisa melihat di sheet daftar kode bukti potongnya. Karena tadi adalah jasa konsultan, maka kita pilih di sini jasa konsultan, kodenya adalah 2410403. Kita isi di sini 2410403. Penandatangan pengurus kita isi Y bila ditandatangani oleh pengurus. Kalau diisi dengan N bila ditandatangani oleh kuasa. Kita isi Y. Kemudian penghasilan brutonya dalam invoice tertagih senilai 1 juta rupiah. Kemudian di sini apakah mendapatkan fasilitas? Kita isi N jika tidak mendapatkan fasilitas. Kita isi SKB jika mendapatkan fasilitas berupa SKB. Kemudian DTP jika mendapatkan fasilitas berupa DTP atau ditanggung oleh pemerintah. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan SKB atau DTP, maka kita pilih yang N tanpa fasilitas.
Jadi untuk nomor SKB-nya kita kosongi, DTP-nya juga kita kosongi, NTPN DTP-nya juga kita kosongi. Selanjutnya kita ke sheet 26. Karena tidak ada transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 26, kita bisa hapus yang ada di isiannya ini. Cara penginputannya sama dengan PPh pasal 23. Baik, selanjutnya kita masuk ke sheet dasar pemotongan. Karena hanya ada satu transaksi, kita hapus semuanya, kita sisakan satu. Kita isi di sini nomor 1. Kemudian jenis pajaknya tadi PPh pasal 23. Untuk jenis dokumennya kita bisa lihat di sheet referensi jenis dokumennya. Jadi kita sudah mendapatkan yang namanya invoice, maka kodenya yaitu 02. Kita isi lagi di dasar pemotongannya. Kita isi di sini 02. Kemudian kita isi nomor dokumennya. Kemudian kita isi tanggal dokumennya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sheet rekap. Jadi jumlah bukti potong PPh pasal 23 yang sudah kita input tadi ada 1. Kemudian jumlah bukti potong PPh pasal 26 tidak ada, kita isi 0. Kalau sudah, kita simpan. Baik, kita balik lagi ke DJP online-nya. Nah, di dalam petunjuknya, pada unggahan bukti potong, ada ketentuannya, yaitu yang pertama, aturan penamaan filenya adalah diawali dengan 15 digit NPWP. Jadi, file yang sudah kita unduh tadi, kita rename menjadi NPWP kita. Nah, kita rename, kita isi dengan NPWP perusahaan kita. Baik, kita balik lagi ke DJP online-nya. Di sini kita pilih choose file-nya. Kita pilih filenya tadi. Kalau sudah, kita klik simpan. Data akan disimpan, Anda yakin, kita klik OK. Proses selesai. Klik OK. Nah, untuk mengetahui apakah file yang kita upload ini berhasil atau tidak, kita bisa scroll ke bagian bawahnya di daftar dokumen. Nah, di sini ada keterangan upload Excel. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di keterangan uploadnya akan tercantum bahwa bukti potong berhasil di-generate. Artinya, uploadan yang sudah kita unduh sudah berhasil. Selanjutnya yaitu kita posting ke SPT. Yaitu caranya yaitu bukti pemotongan, kemudian kita posting SPT. Terlebih dahulu kita isi tahun pajaknya 2020, masa pajaknya Agustus. Kita klik cari. Kalau sudah, kita posting. Buat SPT baru berhasil. Selanjutnya kita menginput bukti pembayarannya. Kita klik ISPT masa PPh, kemudian kita pilih perekaman bukti penyetoran. Kita pilih tahun pajaknya, kemudian kita pilih masa pajaknya. Baik, di sini sudah tercantum secara otomatis kode objek pajaknya, jenis pajaknya, dan jenis setorannya. Kemudian PPh yang dipotong juga sudah tertera di sini sebesar 20.000. Nah, di sini Anda bisa mengklik buat kode billingnya, kemudian bisa dicetak kode billingnya. Selanjutnya kita input bukti setornya, kita pilih input bukti setor, kita pilih jenis bukti penyetorannya yaitu berupa surat setoran pajak. Kemudian kita input nomor bukti penyetorannya. Jadi kita masukkan NTPN-nya, kita copy, kita masukkan di sini ya. Kemudian tahun pajaknya kita pilih tahun 2020. Kalau sudah, kita klik simpan. Data pembayaran berhasil direkam. Kita klik OK. Kalau sudah, di sini ada summary pembayaran. Jadi di sini ada PPh yang dipotong sebesar 20.000, kemudian PPh yang disetor 0, maka ada selisih 20.000. Jadi penginputan bukti bayar yang sudah kita input tadi belum masuk ke SPT, maka langkah selanjutnya kita
masukkan bukti potong ke SPT-nya. Caranya adalah kita pilih ISPT masa PPH, kemudian kita pilih penyiapan SPT pasal 23 atau 26, maka di sini akan muncul daftar SPT masa PPH pasal 23 atau 26. Kemudian status SPT-nya yaitu lengkapi SPT, maka aksi yang akan kita pilih adalah lengkapi terlebih dahulu. Lengkapi data SPT, kita klik OK. SPT ditemukan, kita klik OK. Kemudian kita klik simpan. Tambahan bukti setor ini pada SPT, kita klik OK. Kalau sudah, kita klik refresh. Nah, di sini status SPT-nya berubah menjadi siap kirim karena bukti setor yang sudah kita input sudah masuk ke dalam SPT-nya. Kalau begitu, kita cek terlebih dahulu ya, apakah benar-benar sudah masuk ke SPT-nya untuk bukti setornya. Kita cek melalui ISPT masa PPH, kemudian kita klik perekaman bukti penyetoran. Kita pilih tahun pajaknya, masanya, kemudian kita scroll ke bawah summary pembayarannya. Nah, di sini sudah berubah ya. Jadi PPH yang dipotong tadi sebesar 20.000, PPH yang sudah disetor 20.000, maka tidak ada selisih lagi. Baik, kalau begitu kita sudah siap untuk mengirimkan SPT-nya. Kita klik ISPT masa PPH, kemudian kita klik penyiapan SPT. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini muncul ya data SPT-nya, ada identitas SPT, ada identitas pemotong. Kemudian di sini ada lampiran 1 ada daftar bukti pemotongannya. Kemudian kita lihat lampiran 2-nya, daftar bukti penyetoran. Kemudian yang ketiga kita lihat SPT induknya. Di sini ada bagian lampiran sudah tercentang secara otomatis bukti pemotongan dan bukti penyetorannya. Kemudian langkah yang terakhir kita cek atau kita pilih kirim. Kita kirim. Nah, kita masukkan sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik ini yang kita masukkan adalah sertifikat e-faktur. Kita pilih terlebih dahulu. Kita masukkan passphrase-nya. Kita klik OK. Nah, di sini muncul notif bahwa SPT telah berhasil dikirimkan. Anda dapat unduh bukti penerimaan elektronik pada halaman dashboard. Kita klik OK. Kemudian kita pilih dashboardnya, sudah muncul secara otomatis daftar SPT yang telah terkirim. Jadi di sini di bagian kolom action, kita bisa lihat BPE-nya atau bukti penerimaan elektronik. Nah, jadi bentuk BPE-nya ini seperti ini. Berbeda ya dari bentuk penerimaan elektronik yang sebelumnya. Di sini ada QR kodenya. Kemudian di sini kita bisa lihat bukti potong yang sudah kita buat. Kemudian kita bisa lihat SPT induknya. Baik, yang terakhir ini bisa request download bukti potongnya. Baik, untuk tata cara skema penginputan bukti potong melalui skema import sudah selesai sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video yang saya berikan bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Bila video ini bermanfaat, silakan rekan-rekan share ke sosial media yang rekan-rekan punya. Sampai jumpa di video sharing pajak Emenko selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!